Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dari SMP Negeri Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, angkatan ketiga. Saya dari LPTK IKIP Budi Utomo, Malang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL siklus 2, pertemuan pertama Bahasa Indonesia kelas 7 dengan tema sampaikan melalui surat. Subtema menganalisis isi dan tujuan surat pribadi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Makan nasi, lauknya ikan. Catat. Sungguh enak, nikmat rasanya. Catat. Selamat pagi Ibu ucapkan. Bagaimana kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan mengecek kebersihan kelasnya terlebih dahulu. Barangkali masih ada sampah yang berserakan, silahkan dipungut dulu ya. Silahkan dipungut. Mubarak, silahkan dipungut. Karena kebersihan sebagian daripada Iman. an-nazafatul minal iman. Sudah bersih ya? Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulainya dengan berdoa. Saya meminta kepada Ketua Kelas Aisyah untuk menyiapkan temannya dan memimpin tepu PPK, salam PPK dan profil pelajar Pancasila. Silakan Aisyah. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan literasi mengaji kita pada pagi hari ini, yaitu membaca surah Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil
silakan tengok ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Adakah temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa? Dani, Bu. Dani. Kenapa dengan Dani? Sakit, Bu. Sakit ya, kita doakan semoga Dani cepat diberikan kesembuhan dan segera berkumpul dengan kalian di kelas ini seperti sedia kala. Amin ya robbal Alamin. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tentunya kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non-fiksi, dan buku-buku apa yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita Imajinatif. ya, imajinatif. Kemudian Khayalan. kemudian tidak berdasarkan kenyataan. Sedangkan buku fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan Kenyataan atau fakta. Buku Mama Berhati Emas ini termasuk buku fiksi atau non fiksi? fiksi. Kemudian yang buku Pancasila Non-fiksi. fiksi. Nah, sekarang Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian menerima atau mengirim surat? Pernah, Bu. Oke. Surat apa saja yang pernah kalian kirim? Surat sakit. Surat sakit. Ada yang lain lagi? Surat untuk sahabat. Pernahkah kalian mengirim atau menerima pesan pendek? Pernah, Bu. Melalui apa? WhatsApp. Ada yang lain lagi? Instagram. Facebook. Ya, ya? Ya? Email. Wah, dari siapa atau kepada siapa saja kalian kirim pesan itu? Sahabat. Siapa lagi? Om, keluarga, ya, teman. Nah, kenapa Ibu menanyakan pertanyaan seperti itu? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu menganalisis isi dan tujuan surat pribadi. Yang kedua, peserta didik mampu mengakses informasi yang terdapat dalam surat pribadi nanti ya. Kemudian, adapun penilaian yang akan Ibu berikan pada pertemuan kali ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jenis-jenis surat apa saja yang kalian ketahui? Surat pribadi. Surat pribadi, ya benar Aisyah. Ada yang lain? Surat resmi, betul Rafi. Ya. Nah, sebelah sana lagi, Ibu mau dengar suaranya. Jenis media sosial apa? Medsos yang sering kalian dengar di telinga kalian, medsos. Jenis medsos apa yang kalian ketahui? Apa, Alfia? WhatsApp. Bagaimana, Asisa? Instagram. Facebook. Kita masuk kegiatan inti. Ibu akan menayangkan sebuah video terkait dengan contoh penulisan surat pribadi. Silakan disimak karena setelah Ibu tayangkan video tersebut, Ibu akan memberikan pertanyaan terkait video tersebut. Berikut videonya. Jakarta, 14 Maret 2022. Untuk Nancy yang saya sayangi. Hai Nancy, ingat tidak waktu pertama kali sekolah PJJ? Sewaktu kita PJJ saat itu, kita berdua sangat asing. Tapi entah mengapa setelah bertemu kembali, rasanya diriku sangat akrab denganmu. Dari hari ke hari, semakin lama aku menganggapmu bukan teman
menyimak video tentang penulisan surat pribadi, Ibu mau tanya tempat dan tanggal penulisan surat tentang video yang disimak tadi itu. Ada yang tahu? Ibu. Alpia dulu. Jakarta 14 Maret 2022. Jakarta 14 Maret. 14 Maret 2022. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah pengirim surat pribadi itu? Bu. Aisyah? Karin, Bu. Karin? Iya. Ditujukan kepada siapakah surat pribadi itu? Ayo, mana suaranya laki-laki? Ditujukan kepada siapakah surat pribadi itu? Ya, Rapi? Siapa? Nancy. Ibu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah isi dari surat pribadi itu? Barangkali Aisyah bisa jelaskan? Surat persahabatan, Bu. Surat persahabatan. Ada yang lain lagi? Aura? Aura sepertinya mau sekali menjawab tapi tidak disebut namanya. Video tersebut berisi surat pribadi yang ditulis dan dikirim oleh Karin untuk sahabatnya Nancy. Video tersebut dari Karin, surat pribadi persahabatan dari Karin untuk Nancy. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Nah, kegiatan berkirim surat pribadi biasanya terjadi dalam pergaulan sehari-hari, seperti antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suaminya yang di rantauan, antara teman di luar kota, ya, antara adik dengan kakaknya yang berbeda kota, ya. Kemudian, nah, surat pribadi dipakai dengan menggunakan bahasa yang akrab. Sarana menuliskannya dapat menggunakan kartu pos, nih kartu pos ya, nih. Kemudian warkat pos seperti ini, atau surat bersampul. Meskipun ya kalian jarang mengirim surat pribadi, mungkin dikarenakan di era kalian ini zaman teknologi, kalau ada yang rindu sama orang tuanya di perantauan, ada yang rindu sama kakaknya, tinggal nelpon saja. Tapi tidak ada salahnya kita harus mengetahui seperti apa itu surat pribadi, ya. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan kop atau kepala surat. Surat resmi ditulis dengan berdasarkan kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan, seperti pemakaian bahasa baku. Nah, berbeda dengan surat pribadi. Isi surat yang wajib jelas dan efektif serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Tentunya di kelas ini sudah pernah mengirim surat sakit ke sekolah. Nah, kira-kira surat sakit yang kalian kirim itu masuk di surat pribadi atau surat resmi? Surat pribadi. Kenapa kalian mengatakan surat pribadi? Karena ditulis perorangan. Karena ditulis perorangan. Tapi dikirim ke instansi atau sekolah. Berarti dapat disimpulkan bahwa surat sakit yang kalian kirim itu termasuk surat pribadi, tapi bersifat resmi. Meski surat pribadi menggunakan bahasa tidak baku, tapi penyampaiannya harus memperhatikan etika dan kesopanan, terutama jika ditujukan kepada yang lebih tua. Jangan ada kirim surat sakit ke gurunya, seolah-olah kirim surat ke temannya, ya? Iya. Nah, surat pribadi berfungsi untuk mengekspresikan perasaan, mewakili penulis untuk berkomunikasi, sarana penyampaian ide dan gagasan juga untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Nah, berikut tujuan surat pribadi: menanyakan kabar, ya.
Apalagi memberitahukan keadaan. Kemudian Memberikan undangan. kemudian mengungkapkan Perasaan. dan menyampaikan Pesan. Nah, ciri-ciri surat pribadi tentunya bersifat Pribadi. Kenapa bersifat pribadi? Karena dari perorangan. Tidak menggunakan kop surat. Berbeda dengan surat resmi menggunakan kop surat. Struktur penulisan surat pribadi. Yang pertama adalah tanggal surat. Penulisan tidak disingkat, ada pemisah antara tempat dan tanggal, yakni koma, dan di belakang tahun tidak diberi titik. Contoh, anggaplah kita mengirimkan surat pada hari ini di tempat ini, berarti apa ya? Binuang. B-nya B kecil apa besar? Besar. Iya. Kenapa huruf kapital? Karena merupakan Nama tempat. ya nama tempat. Oke, kita mulai ya. Binuang. Di sini tanda baca apa, Nak? Sesuai tanggal surat, penulisan tidak boleh disingkat, ada pemisah antara tempat dan tanggal, yakni koma, dan di belakang tahun tidak diberi titik. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 22. Coba Ibu tanya dulu, di sini tanda koma apa titik atau tanda hubung? Koma. 22. J-nya besar apa kecil? Besar. Januari 2024. Nah, yang dimaksud di sini tidak boleh menggunakan tanda Titik. alamat atau tujuan surat berfungsi untuk penunjuk langsung bagi si penerima. Ada kata sapaan dan nama penerima. Ini nanti Ibu jelaskan. Salam pembuka berfungsi untuk menyapa atau memberi salam, juga menanyakan kabar. Yang keempat, isi surat berisi tentang permasalahan yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir, salam penutup dan nama dan tanda tangan. Nah, berikut contohnya. Ya, berikut contohnya. Seperti ini. Jakarta, 9 September 2016. Tempat dan tanggal penulisan Surat. Tujuan surat, kepada siapa ditujukan surat tersebut? Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta, untuk ayahanda di Malaysia, atau untuk ayahanda tercinta di Malaysia. Kemudian struktur yang ketiga, salam pembuka. Ini harus menggunakan salam pembuka. Apa kabar Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sekian dulu surat Ananda. Ananda tunggu balasan surat dari Bapak dan Ibu. Nah, ini harus diberikan salam penutup. Kemudian nama dan tanda tangan atau identitas si pengirim. Ada yang mau bertanya? Kita tes dulu ingatannya. Coba struktur penulisan surat pribadi. Pertama, Tempat dan tanggal. tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, tujuan surat. 3, Salam pembuka. 4, Isi surat. 5, Salam penutup. 6. Identitas pengirim surat. Untuk semangat. Semangat. Siapa kita? SMP Negeri Binuang. Bisa. Agar lebih semangat lagi mengerjakan tugasnya secara berkelompok, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Are you ready? Ready. Ya, betul. Tiki boom, tiki bang bang, tiki boom, bang bang boom boom, bang bang boom, tiki bang bang boom.
bang bang, tiki tiki boom, bang bang boom boom, bang bang boom, tiki tiki bang bang boom. Ayo bergerak. Di lambai-lambai, di gulung-gulung, di gulung-gulung. Doyang-doyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekarang kita membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu maksimal 5 orang. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Ya, Ibu berikan waktu. Bu akan membagikan lembar kerja, dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah dikerjakan secara berkelompok nanti, tiap-tiap kelompok juga akan menyampaikan hasil diskusinya. Ketika kelompok satu presentasikan hasil kerjanya, boleh kelompok lain menanggapi atau menambahkan, ya, diberikan kesempatan. Ada pertanyaan sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya? Ya Bu. Ada? Pas ya? Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan tulis nama kelompoknya, kelas, dan kelompok berapa. Teman yang lain silakan dibantu temannya untuk menemukan jawabannya, ya. Ada juga di buku dan ada di LKPD-nya. Di kolom jawaban di sini ya. Silakan ditulis nama kelompok, anggota kelompok ya. Ke sini saja, koma, kelas, dan kelompok. Silakan dibaca dulu surat pribadi untuk Kakak Nakula. Kelompok 2, Syelsia dengan Nasna, silakan tulis, dapat bantu nanti ya. Nama anggota kelompoknya siapa, kelas berapa, kelompok berapa. Kelompok kalau kelompok 3 Aisyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Siapakah nama pengirim surat ini? Pengirim surat tersebut adalah Matahari. 2. Siapakah kakak Nakula penerima surat ini? Perhatikan. Kakak Nakula adalah ketua MOS di sekolah Matahari. Tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Kalimat pertama. Pertama bertemu aku suka padamu. Berapa penulis mengungkapkan kesalahannya kepada kakak Nakula? Pada paragraf 1. Apakah nama pengirim surat ini? Matahari. Pada paragraf beberapa penulis mengungkapkan kekesalan kepada kakak Nakula. Paragraf ketiga. Ya, ada yang mau menanggapi? Oh, Aura. Ya, Aura silakan Aura. Kenapa dengan nomor 4? Seharusnya paragraf 1. Bisa diterima?
Bisa, Bu. Bisa? Ikhlas? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Setelah selesainya dari kelima kelompok mempresentasikan hasil jawabannya, dan tadi juga ada kelompok lain yang menanggapi dari kelompok yang lain juga. Nah, disinilah gunanya kita berdiskusi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa nomor 4 itu jawaban yang paling tepat adalah paragraf pertama. Ya, begitu ya kelompoknya rapi. Kemudian itu hasil analisis saya semua jawabannya sudah bagus semua. Kemudian mengenai evaluasinya tinggal kelompok 5 saja yang memperbaiki jawaban dari nomor 4. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, adalah surat pribadi merupakan surat yang ditulis secara perorangan. Surat pribadi ditulis dengan bahasa akrab atau biasa kalian menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi struktur surat pribadi yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat pribadi, tujuan surat, salam pembuka, apa lagi? Masih ingat? Isi surat, kemudian salam penutup, dan yang paling terakhir nama dan tanda tangan. Apakah kalian senang dalam pembelajaran ini? Ya. Alhamdulillah. Apakah kalian mudah memahami pelajaran ini? Ya. Alhamdulillah. Apakah guru menjelaskan dengan baik dalam pembelajaran ini? Ya. Apakah suara guru terdengar jelas dalam pembelajaran ini? Ya. Ibu membagikan lembar refleksi, saya membutuhkan jawaban kalian untuk lebih detail lagi ya. Kita tutup pelajarannya, tapi ingat ya, kalau sudah sampai di rumah silakan dibuka buku pelajarannya, silakan mempelajari untuk materi berikutnya, yaitu menganalisis isi dan tujuan surat resmi. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Saya minta kembali lagi kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ibu Umi pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri
pelajaran hari ini. Terima kasih, semoga pelajarannya berkesan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.